Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Munawaroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6A. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat kelas di dalam Google Classroom sebagai tugas mata kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi Pendidikan. Nah, pertama-tama kita masuk ke dalam Google Classroom menggunakan email kita sendiri. Contoh halnya menggunakan email saya sendiri karena saya sendiri yang akan membuat kelas di dalam Google Classroom tersebut. Kemudian, setelah kita masuk ke dalam Google Classroom, di sebelah kanan tampilan atas akan ada tanda plus. Di situ akan muncul gabung kelas atau buat kelas sebagai pilihan. Nah, karena di sini kita akan membuat kelas, jadi pilihan yang kita pilih yaitu buat kelas. Setelah kita membuat kelas, kita memilih pilihan buat kelas, di situ akan ada ketentuan yang ditampilkan oleh Google Classroom sebagai syarat untuk membuat kelas di Google Classroom tersebut. Setelah kita baca, kemudian kita checklist. Nah, setelah kita checklist akan muncul kalimat kembali atau lanjutkan. Karena kita akan melanjutkan membuat kelasnya, jadi kita mengklik kalimat lanjutkan. Di situ akan ada form yang harus kita isi. Nah, form yang wajib kita isi di dalamnya itu yang pertama adalah nama kelas. Itu nama kelasnya bisa sesuai ketentuan kalian. Kalian akan membuat nama kelasnya seperti apa. Contoh halnya saya akan menamakan kelas yang saya buat itu Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam SMA atau MA sederajat. Jadi untuk anak-anak SMA atau MA sederajat. Nah, untuk yang lainnya opsional bisa diisi atau tidak sesuai keinginan kalian sendiri, ya. Seperti halnya karena di sini umum untuk semua, jadi saya tidak akan menspesifikasi bagian mata pelajaran serta ruangnya. Nah, yang wajib kita isi dalam form tersebut adalah nama kelasnya. Setelah diisi nama kelasnya, kemudian ada pilihan yaitu batal dan buat. Kalau kita ingin melanjutkan, kita klik pilihan yang buat. Setelah kita klik, tunggu sampai kelas tersebut siap dan jadi. Nah, ketika muncul seperti ini berarti kelas yang kita buat sudah selesai, ya. Kelas yang kita buat sudah tuntas selesai. Nah, untuk mengundang siswa masuk ke dalam kelas kita klik di bawah nama kelas kita ada kode kelas. Nah, kita klik tampilkan. Kemudian kita bisa mengcopy kode kelas tersebut atau mensalin link undangannya dan kita bagikan kepada siswa-siswa melalui grup WhatsApp. Biasanya seperti itu. Nah, untuk mengundang siswa masuk ke dalam kelas yang kita buat. Nah, itu cara bagaimana siswa untuk gabung ke dalam kelas kita. Setelah itu, ketika kita ingin melampirkan tugas di dalam kelas kita, di sini ada pilihan forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kita klik pilihan tugas kelas.
Nah, di situ ada pilihan lagi, tanda plus dan kalimat buat. Nah, kita klik. Kemudian kita pilih apa yang akan kita lampirkan. Apakah tugas atau tugas kuis, pertanyaan, materi, dan lain-lainnya. Di sini saya akan melampirkan, contoh halnya di sini saya akan melampirkan tugas. Tugasnya di sini kita wajib mengisi ya judul tugas kita itu apa, karena untuk membuat siswa tidak merasa bingung ketika kita melampirkan tugasnya. Contoh halnya seperti saya akan menamakan tugas PAI 1. Nah, di sini ada petunjuk opsional. Nah, untuk petunjuk opsional di situ tuh bagaimana tata cara mengisi soal kita, bagaimana cara-cara mengisi tugas kita. Misalkan tugas terdiri dari 20 pertanyaan dan harus dibuat dalam bentuk PDF. Nah, setelah kita mengisi petunjuk atau opsionalnya, kemudian kita melihat ke samping kanan. Sebelum kita melihat ke samping kanan, kita lampirkan dulu tugas yang akan kita kasih atau yang akan kita lampirkan di kelas kita. Ke file ya. Kemudian kita pilih mana yang akan kita lampirkan. Nah, ya. Nah, saya sudah melampirkan soal tugas yang akan saya lampirkan di kelas. Kemudian kita melihat ke samping kanan, di situ ada tenggang waktunya. Nah, biasanya kan kalau untuk membuat atau mengisi tugas kita atau mengerjakan tugas kita tuh dikasih waktu dalam waktu seminggu. Dari misalkan sekarang tanggal 5 ya. Dari misalkan sekarang tanggal 5 sampai tanggal 12. Nah, itu tenggang waktu yang kita kasih untuk siswa mengerjakan tugas kita. Kemudian di sini ada pilihan topik dan pilihan rubrik, itu opsional, bisa kalian isi atau tidak. Di sini saya tidak akan isi. Saya hanya mengisi tenggang waktunya saja. Kemudian setelah semuanya selesai, judul, kemudian petunjuk, kemudian tenggang waktu yang kita sudah kita kasih, kemudian file yang sudah kita siapkan, kemudian di sebelah atas ada pilihan tersimpan dan tugaskan. Nah, untuk melampirkan tugas kita itu klik kalimat tugaskan. Nah, tunggu beberapa saat, kemudian akan muncul tugas kita. Nah, ini sudah terlampirkan ya tugas kita di kelas yang kita buat. Setelah itu siswa bisa mengerjakan tugas. Nah, itu bagaimana tata cara membuat kelas di Google Classroom, kemudian melampirkan soal di kelas yang kita buat. Mungkin cuman
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.